Perempuan ini baru saja mendapatkan SIM, dan sudah bersiap untuk membawa teman-temannya keliling. Ladies, gentlemen, belt please. Yes! 출발! Baru saja mengendarai 5 menit. Yina saat belok kanan tidak menyalakan lampu sen. Tidak hanya membuat teman-temannya kaget dan berteriak, tapi mobil belakang mengklaksonnya berkali-kali. Temannya bertanya ke Yina, 직진 우선, 그 다음에 좌회전, 우회전! dasar, ternyata memang bukan sengaja membuat macet. Tapi memang dia tidak mengerti. Saat itu temannya dengan kaget menyadari, mobil dari tadi, lampu spionnya tidak dibuka. Semuanya pun menjadi ragu. Yina tidak menjelaskan, dan membalikkan kepalanya bertanya. Teman-teman langsung berteriak menyuruhnya perhatiin depan. Yina yang kaget langsung rem mendadak. Kaca spion, kamu cepat buka kaca spion. Tapi Yina tidak tahu harus menekan tombol yang mana. Hanya bisa asal menekan. Untungnya kaca spion akhirnya terbuka. Tapi setelah itu, teman-temannya semua benar-benar panik, dan berteriak ingin turun dari mobil. Tapi Yina ingin tetap mereka di mobil. Mana mungkin semudah itu melepaskan mereka. Mesin mobil pun dinyalakan lagi. Sekarang yang hanya bisa dilakukan teman-temannya adalah memegang erat pegangan. Yina yang marah pun melemparkan kacamata hitamnya, dan fokus ke setirannya, mengikuti panduan dengan serius. Saat itu navigasi mengingatkan untuk belok kiri. Yina menyalakan lampu sen kiri dan bersiap untuk belok. Teman-temannya memperingati Yina untuk melihat kaca spion. Siapa sangka dia mengarahkan segala tubuhnya untuk melihat. Semuanya langsung berteriak menyuruhnya lihat ke depan. Yina yang kaget tangannya gemetar. Mobil seperti mabuk. Di jalan berbelok-belok seperti huruf S. Yina pun menstabilkan mobilnya. Perlahan-lahan mengendalikan setir. Ternyata tidak hanya mengagetkan mobil orang lain, tapi teman-temannya berteriak lebih keras lagi. 괜히 아는 척이 아니지! 그동안 운전을 어떻게... Karena tidak bisa apa-apa, temannya akhirnya membuka jendela mobil, dan mengeluarkan kepalanya meminta tolong mobil di belakang untuk nyetir dengan pelan. Di bawah omelan temannya, Yina dengan sekejap berhasil memotong jalan. Hal ini sangat membuat mereka terharu. Terharu hingga hingus keluar dari hidung mereka. Teman-teman yang sudah tahu caranya, mulai terus mengeluarkan kepala untuk meminta tolong. Mobil di belakang untuk memperlambat kecepatannya. Perjalanan selanjutnya pun akhirnya menjadi lancar. Tapi di saat semuanya melihat akan naik ke jalan tol, semuanya langsung tidak tenang. Jalan biasa saja sudah menyetirnya seperti ini. Masih mau masuk tol. Tapi sekarang semuanya berada di mobil yang sama. Dan hanya bisa menenangkan Yina. 괜찮아. 앞차만 따라간다. 앞차만. Sisanya semua diserahkan kepada Tuhan. Yina memegang erat setirnya, dan menghela napas, kemudian menginjak gas. Dengan begini melewati pos bayar tol. Bentar, dilewati, Yina yang kembali sadar pun langsung turun dari mobil, dan berlari kecil untuk membayar. Tapi saat itu tiba-tiba diklakson mobil-mobil belakang. Sehingga Yina menjadi kaget, dan melihat orang meneriakinya. Di saat dia memutar balik kepalanya, melihat mobilnya perlahan-lahan berjalan sendiri, dan teman-temannya terkurung di dalam mobil. Yina pun langsung berlari, dan berhasil masuk ke dalam mobil, lalu menghentikannya. Tapi muka teman-temannya saat itu lebih parah dari terong yang sudah dihancurkan. Untung mereka berempat akhirnya sampai di bandara dengan selamat. Di saat semuanya menjemput Jin Myung, mereka tidak begitu bersedia untuk naik mobil itu lagi, dan ingin patungan memanggil taksi. Saat itu, Yina berteriak, teman-temannya yang tidak bisa apa-apa pun akhirnya kembali ke mobil Yina. Baru saja naik, 차 빼는 거 도와줘야지. teman-temannya pun turun dari mobil dan membantunya mengarahkan. Tapi dia menginjak gas dan mengagetkan semua orang. Alasannya karena dia belum menarik rem tangan. Memundurkan mobil pun dimulai. Teman-teman di luar melambai-lambaikan tangannya. Yina yang di dalam mobil masih tetap hanya mengendarai maju mundur di tempat yang sama. Jin Myung yang duduk di sebelahnya pun hampir mau muntah.
Akhirnya, melewati usaha selama 1 jam. Mobil akhirnya berhasil keluar dari parkiran. Aku lelah, bisakah ini semua dihentikan? Semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Tapi di saat itu, HP-nya tidak ada baterai dan mati otomatis. Dan melihat di depan ada 8 jalur. Semuanya berdiskusi untuk memilih salah satu jalur. Sepertinya, benar sih ya, bagus. Tapi semuanya melihat semakin ke depan. Kenapa semakin tidak benar? Sepertinya malah masuk ke sebuah hutan. Tapi mereka tidak berbalik arah. Malah terus jalan ke depan. Ini bukannya karena tidak bisa berbalik kan? Dengan begitu, mereka sampai di suatu rumah. Menghampiri rumah itu dan mengetuknya. Yang membukakan pintu adalah seorang paman paruh baya. Menghadapi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Paman pun dengan senang menyambutnya. Bahkan dengan ramah memberikan mereka makanan bebeki. Dan ada juga alkohol anggur. Semuanya selesai makan pun masuk ke rumah untuk tidur. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, paman itu sebenarnya bukan pemilik rumah ini. Tapi pembunuh yang kabur. Di tengah malam, dia membawa kapak menuju ke arah rumah. Tapi di saat dia ingin masuk diam-diam, tiba-tiba lampu menyala, sehingga membuat dia kaget dan langsung bersembunyi. Ternyata Jin Myung, yang dalam keadaan mabuk masuk ke kamar semua orang. Setelah mengatakan apa yang ingin dia katakan, dia kembali lagi untuk tidur. Melihat lampu yang dimatikan lagi, paman ini bersiap untuk membuka pintu. Siapa sangka lampu menyala lagi. Kali ini adalah Ji-won. Si paman merasa putus asa. Siapa sangka, 5 wanita cantik ini, ada 4 yang bisa tidur berjalan. Dengan begini semuanya berganti-gantian bangun dan tidur. Paman di luar menunggu hingga langit terang. Ah, sialan, si paman sudah tidak tahan lagi. Kemudian dia menemukan obat, dan mencampurinya ke dalam kopi. Lalu memberikannya ke Yina yang menyetir mobil. Tak disangka Yina hanya memegangnya, dan tidak meminumnya, lalu memberikannya ke Jin Myung sebagai hadiah perjalanan. Dan Jin Myung membawakan kopi itu ke Ji-won. Untuk kompensasinya karena tidur berjalan semalam, Ji-won bersiap minum sambil tiduran. Tapi malah tumpah ke badannya. Kemudian dia menyisakan kopi itu untuk Eng Jae. Eng Jae tidak suka minum kopi. Lalu memberikannya ke Ye-eng. Di saat Ye-eng bersiap untuk minum, dia menemukan kopi itu sudah dingin. Sudah dioper-oper selama sejam, gimana gak dingin ya? Kemudian dia menggantinya ke gelas yang lebih besar dan menjadi es kopi. Di saat bersiap untuk minum, ditahan oleh Yina. Akhirnya, di saat semuanya pergi, mereka memberikan 2 gelas ke si paman. Melihat mereka yang sudah pergi, dia pun meminum kopi dingin itu. Ah, gelombang-gelombang nikmat. Kemudian paman mulai mengasah pisaunya, bersiap untuk membunuh pasangan suami istri ini. Tapi di saat dia mengambil pisau, efek obat itu mulai berjalan. Dia langsung pingsan di depan pasangan suami istri. Ini benar-benar hanya karena hasil oper-operan. Yang kena ternyata malah dirinya sendiri. Ternyata kumpulan gadis itu benar-benar suka saling berbagi ya. Keberuntungan mereka tidak begitu jelek. Meski perjalanan agak sedikit bermasalah, tapi tidak bisa dikatakan kalau akhirnya juga tetap baik. Di sini aku memberitahu kalian satu kalimat. Saat baru mendapatkan SIM jangan sendirian menyetir ya. Tidak semua orang bisa mempunyai keberuntungan seperti